Bunda. Hai. Wow, ada bakcang. Oh. Kamu suka bakcang? Iya Bunda, aku mau taruh sini ya Bunda. Ya. Teman-teman, hari ini Sania mau bakcang. Ya. Tapi yang perlu kalian tahu, ini punya cerita. Ya. Isinya apa ini? Ketan. Oh, dalamnya Ayam. kamu suka? Suka Bunda. Coba kita buka ya. Oke. Wow, kita buka ya. Wow. Kita buka dan ternyata memang bakcang. Ya. Kamu tahu nggak sih kenapa bakcang ini ada? Enggak tahu Bunda. Nah, ini ada suatu kisah kenapa sehingga ada makanan yang namanya bakcang, ya. Nah, ada seorang sastrawan bernama Guyuan ini sekaligus dia adalah seorang menteri di kerajaan Chu, ya. Seorang menteri yang setia, seorang sastrawan yang banyak pada waktu itu menghasilkan banyak tulisan-tulisan karya sastranya, ya. Nah, dia adalah seorang menteri yang militan. Selain setia, dia juga orangnya gesit, tanggap, dan tanggung jawab. Ya. Nah, tetapi di dalam kita sekelompok orang itu pasti ada yang nggak suka sama kita. Nah, termasuk teman-temannya menteri dari Chu Yuan ini tadi. Ya, mereka itu mengatakan kepada Raja Chu bahwa Menteri Chu Yuan itu nggak bagus kerjanya, ya. Mereka ingin menghancurkan, ingin menjolimi, nah, ya, ingin menghancurkan supaya Raja Chu nggak lagi suka sama Menteri Chu Yuan, ya. Karena apa? Karena menteri-menteri yang yang mengkhianat tadi sudah diiming-imingi sama kerajaan Qi, ya. Kalau kerajaan Chu kalah itu adik-adik, ya. Kerajaan Qi menang, akhirnya kerajaan Chu akan dimakan dan kerajaannya akan diduduki sekaligus dia menjadi bawahan dari kerajaan Qi, bener ya? Nah, orang-orang yang nggak suka sama Menteri Chu Yuan itu tadi, sekaligus dia mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan Qi itu. Makanya mereka berusaha keras untuk menyingkirkan si menteri atau sastrawan Chu Yuan itu tadi, gitu loh ya. Iya benar. Nah, suatu saat sang menteri ini, ya, seorang sastrawan sekaligus ini, karena dia adalah seorang menteri yang setia, menteri yang taat, dia berupaya supaya rajanya ini sehat karena kondisinya sakit Raja Chu pada waktu itu, gitu ya. Tapi orang-orang yang berkhianat juga berpikir keras supaya Raja Chu ini mati, benar ya? Nah, mengetahui maksud yang tidak baik dari teman-temannya Menteri Chu Yuan ini tadi, akhirnya sang menteri ini mempunyai siasat supaya raja cepat sembuh. Dia membuat bungkusan, ya, lalu ditaruh di langit-langit, isinya adalah garam. Ya, garam itu makin lama kan mencair. Pas ditaruh di mulutnya sang raja supaya ada tenaga sang raja. Karena menteri-menteri yang berkhianat tadi menyuruh para dokter untuk tidak memberikan obat yang baik, bila perlu cepat mati. Jahat nggak itu? Jahat benar. Nah, karena menteri-menteri yang dursila tadi yang jahat tahu, wah, kok raja makin lama makin sehat ya? Wah, ini pasti sastrawan siapa? Chu Yuan ini tadi, ya kan? Maka Chu Yuan mau dibunuh, ya. Chu Yuan tahu, dia cepat-cepat melarikan diri, dia menjeburkan dirinya ke laut. Nah, rakyat pada waktu itu tahu, waduh, menteri yang dia sayangi, yang selalu membela orang-orang lemah,
bunuh diri, wah nggak ada dia pegangannya, ya kan? Maka rakyat pada waktu itu rame-rame membuat bungkusan, ya, melempari di laut. Gitu ceritanya, ya. Akhirnya setiap tahun di negara itu, ya, negara kerajaan Chu itu tadi diperingati setiap tahun itu. Kalau nggak salah di daerah mana, Cina atau Tiongkok gitu ya, lomba perahu dayung gini, yang isinya banyak orang itu, teman-teman pernah nonton di TV ya, bahkan PON SEA Games juga sudah diadakan, ya, dayung gini, ya. Selain lomba dayung juga lomba makan bacang, ya. Nah itu untuk memperingati menteri sekaligus sastrawan Chu Yuan yang sudah berjasa dalam negara Chu. Dia setia dan juga dia itu orang yang taat kepada sang raja. Makanya sekarang kita tahu yang apa namanya, apa teman-teman? Ya betul, bacang. Bacang. Tapi kan kita nggak tahu bagaimana sejarahnya, ya. Ternyata sejarahnya itu ceritanya asal muasal ada bacang. Nah gitu, udah ngerti? Udah, Bunda. Nah sekarang boleh dibawa. Makasih, Bunda. Ya, jangan kamu udah rusak. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, lepas dari cerita bacang tadi, ya, di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-10, Ibu akan baca begini. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang-orang Amalek, ya. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila Musa menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi kanan, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam, dan orang-orang Israel memenangkan peperangan terhadap orang Amalek. Mereka ada kerjasama, ya. Orang percaya saja nggak setia, repot, ya. Orang setia sama kita, tapi biasanya orang setia identik dengan percaya. Tetapi kalau orang yang kita percaya itu belum tentu dia juga tipe yang setia. Nah, dari cerita bacang tadi yang Sania tadi, ya, namanya Cicik Sania tadi, itu kita bisa belajar, ya, bahwa percaya dan kesetiaan itu adalah saling berkesinambungan. Kita percaya saja kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan itu esa. Amin. Tetapi tanpa kesetiaan itu juga kurang bagus, ya. Dan jadi rasa percaya harus diikuti, harus diimbangi oleh kesetiaan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Amin. Kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Percaya, tapi kalau nggak setia, ya, perlu dipertanyakan kesetiaannya. Jadi percaya dan setia itu adalah saling beriringan, saling beriringan. Saya percaya anak-anak TPI adalah pemuda dan pemudi yang percaya kepada Tuhan sebagai dan Juru Selamat, dan juga pribadi yang setia terhadap Tuhan, terhadap orang tua, diaplikasikan lewat kehidupan sehari-hari, yaitu mengaplikasikannya lewat kehidupan tingkah laku anak-anak di rumah dan juga di sekolah nanti kalau sudah pandemi berakhir. Selamat pagi, selamat beraktivitas anak-anak semua. Jangan